Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga kita, yang mana di dalam materi yang ketiga kita akan membahas tentang pendahuluan luas. Jadi nanti sebenarnya kalau kemarin kita belajar tentang integral tak tentu, maka tentu pasti ada namanya integral tentu, ya. Sebagai pendahuluan sebelum kita masuk pada integral tentu, maka kita akan menggunakan pendekatan luas poligon-poligon dalam dan luas poligon-poligon luar. Nah, di sini saya perlihatkan ada sebuah grafik. Nah, kita akan mencari luas ini, ya. Luas ini kita akan coba cari dengan menggunakan pendekatan luas poligon-poligon dalam. Sebagai contoh misalkan, kita akan menghitung luas daerah R yang dibatasi kurva. Jadi kurvanya ini adalah X kuadrat, ya, di mana X itu mulai dari 0, ya, sampai dengan 2. Kita akan cari luasnya nih. Ini hasilnya sudah ada di sini adalah 2,67. Jadi ini saya gambarnya dengan menggunakan GeoGebra, ya. Jadi kalau kita gambarkan GeoGebra, tinggal kita menuliskan integralnya, sebenarnya kita sudah bisa langsung mencari luasnya. Tetapi karena Anda adalah calon guru matematika, maka tentu harus tahu bagaimana proses mencarinya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mempartisi, ya. Jadi kita partisi selang 0,2. Ini interval tertutup, ya. 0,2 sebanyak n selang bagian yang sama panjang. Jadi ini, ya. Ini ceritanya adalah kita bagi menjadi beberapa partisi. Misalkan ini, ya. Dan kemudian di sini lagi kita partisi. Ini juga dipartisi. Kemudian ini juga dipartisi, ya. Karena ini kita berbicara adalah luas poligon-poligon dalam, maka ini sebenarnya kita bisa mengisi gini, ya. Yang dimaksud dengan poligon-poligon dalam itu adalah yang ini, ya. Jadi ini nih, ya. Ini juga, ini dan ini. Walaupun ini nantinya sebenarnya kalau dengan menggunakan metode ini kita masih menemukan errornya, ya. Kita masih menemukan error di sini, tetapi nanti kita akan menggunakan n-nya itu menuju tak hingga. Jadi semakin besar partisinya, maka hasilnya semakin mendekati luas yang sesungguhnya. Makanya di sini kita menggunakan partisi n. Nantinya pakai limit n menuju tak hingga. Baik, kita kembali pada langkah pertama ini. Pertama adalah partisi selang 0,2, ya, selang tutup 0,2 sebanyak n selang bagian yang sama panjang, sehingga kita peroleh deltanya, ya. Deltanya berarti, ya, jadi deltanya kita bisa memperoleh ini 2/n, ya. Deltanya itu adalah 2/n. Kemudian dihampiri dengan menggunakan jumlah luas n persegi panjang di bawah kurva. Ini persegi panjang. Ini misalkan persegi panjang 1, 2, 3, 4, ya, dan seterusnya, tergantung banyaknya partisi sebenarnya. Tergantung banyaknya partisi. Misalkan kalau dipartisi menjadi 8, maka akan ada 8 persegi di bawah kurva. Nah, di sini, ya, kalau yang ini misalkan ini dipartisi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi ada 8 persegi panjang. Nah, tentu untuk mencari luasnya ini kan kita tinggal menjumlahkan persegi pertama, kedua, sampai 8. Nah, sebelum kita jumlahkan, maka tentu kita harus mencari luas masing-masing persegi ini. Maka coba lihat di sini. Saya coba mengangkat satu, kemudian saya pindahkan ke sini. Ini adalah luas poligon dalam, ya, atau di bawah kurva. Maka tentu untuk mencari luas ini adalah kita menggunakan rumus panjang kali lebar, ya. Atau dalam istilah ini saya rubah menjadi alas kali tinggi lah. Alasnya di sini, tingginya ini, ya. Alasnya itu kita bisa sebut sebagai delta, ya. Delta itu kan jarak dari xi ke xi minus 1. Sementara tingginya adalah kita mensubstitusi ini ke fungsinya, ya. Jadi yang kita ambil adalah yang ini, bukan ini, ya.
Jangan sampai bukan XI. Khusus yang poligon-poligon dalam atau kurva luas di bawah kurva, kita mengambil yang paling kiri ya. Kita ambil sebelah kiri. Kemudian kita substitusi dalam fungsinya. Itulah tingginya. Dia akan berbeda dengan poligon-poligon luar atau luas di atas kurva ya. Nanti sebentar akan ada penjelasannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk contoh kasus yang tadi kan kita mulai dari X0. Jadi partisinya itu sampai kita partisi sampai I atau sampai banyak partisinya lah ya. Tadi mulai dari X0 karena di poligon-poligon dalam itu kan kita mengambil yang paling kiri ya. Yang paling kiri di gambar tadi, di gambar ini maka adalah 0 ya. Berbeda nanti poligon-poligon luar agak sedikit berbeda. Nah, makanya kita mulai dari X0 sama dengan 0. X1-nya berapa? X1-nya itu adalah 2N ya. Kemudian X2-nya berapa? 2 kali delta X, maka atau sama dengan 2 kali 2 per N. Ini kan adalah delta X-nya tadi ya. Artinya interval tutup 0 sampai 2 dipartisi sebanyak N. X3-nya juga seperti itu, sehingga kita bisa memperoleh rumus khususnya ya, bahwa XI itu sama saja dengan I kali delta X, maka sama dengan I kali 2 per N. Sehingga kita sudah dapat nih ya XI-nya. Lalu kita lanjutkan. Nah, untuk mencari luas daerah R dapat dihitung dengan rumus ini ya. Jadi luas itu adalah, kan tadi ada banyak partisi, ada 8, misalkan tadi di gambar ada 8 partisi, dimana kita mulai dari X-nya sama dengan 0. Jadi kan mencari luasnya adalah apa? Alas kali tinggi. Alasnya adalah delta X ya, dan tingginya adalah kita mensubstitusikan nilai paling kiri ya, atau di sini adalah X0 ke dalam Fx. Nah, kalau di soal ini karena Fx-nya sama dengan X kuadrat, maka berubah menjadi ini Xi kuadrat kali delta X ini. Jadi ini F X0 kali delta X, ini lagi F X1 delta X, dan seterusnya. Kalau ini dikeluarkan kan delta X-nya sama, boleh saja nih delta X dalam kurung F X0 sampai dengan F Xn minus 1. Kenapa tidak sampai pada F Xn ya? Artinya kenapa hanya sampai N minus 1? Karena tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa yang diambil adalah yang paling kiri. Nah, dengan kondisi tersebut maka kita bisa dapat Fxi-nya ya. Jadi ini kita ambil yang umumnya. Kita ambil yang umumnya sehingga kita peroleh Fxi itu sama dengan Xi kuadrat. Dari mana? Ini Xi-nya kita masukkan pada fungsi kita yang pertama tadi. Fx sama dengan X kuadrat. Xi kuadrat delta X. Delta X-nya apa? Delta X-nya adalah 2N. Ini dari mana, Pak? Ini tadi ya. Dari ini. Xi-nya. Ya, makanya sini 2i per N pangkat 2 dikali 2 per N. Dimana ini adalah delta X-nya. Sehingga hasilnya apa? 8 per N pangkat 3 kali I pangkat 2 ya. Coba perhatikan, yang ini adalah konsepnya itu adalah konsep penjumlahan ya, atau notasi yang digunakan adalah notasi sigma. Lalu di sini tiba-tiba muncul I kuadrat. Nah, mungkin mahasiswa sekalian bisa melihat tadi di materi notasi sigma ada rumus sigma I kuadrat dari I sama dengan 1 ya sampai dengan N. Oke, disinilah kita menggunakan notasi sigma itu sehingga kita bisa memperoleh ini ya, karena tadi I kuadrat maka kita merubah menjadi ini. Tetapi harus diingat sampai pada N-1 karena yang diambil adalah yang paling kiri. Oke, tidak sampai pada N, sehingga diperoleh ini 8 per N pangkat 3 1 pangkat 2 ya, kemudian tambah 2 pangkat 2 ya, tambah seterusnya sampai N-1. Kemudian kita menggunakan rumus yang tadi, rumus pada pada I pangkat 2 dengan catatan N-nya kita ganti dengan N-1
sehingga kita bisa memperoleh ini, ya. Sehingga kita bisa memperoleh ini. Kemudian kalau ini diselesaikan, ini dikalikan dan lain sebagainya, ya. Jadi ini dikali semua, kita bisa memperoleh L, ya. Jadi luas daerah R itu adalah 8/3 kurang 4/N plus 4/3N kurang pangkat 2. Nah, tadi kita asumsikan bahwa kita partisinya banyak. Harapannya adalah dia akan menghasilkan luas yang sama persis, ya. Semakin banyak partisinya, maka luasnya juga semakin mendekati, ya. Jadi kalau partisinya sedikit, maka masih banyak errornya tadi. Tadi mungkin bisa dilihat ada kotak-kotak kosong tuh di bawah kurva, ya. Nah, ketika n-nya minutak hingga, kita bisa menggunakan konsep limit. Makanya itu saya katakan selalu di setiap pertemuan bahwa materi kalkulus ini memang selalu berlanjut, ya. Kalkulus diferensial digunakan pada kalkulus integral, digunakan lagi nanti pada kalkulus lanjut. Ini sebagai contohnya adalah konsep limit. Limit dari n minutak hingga kan hasilnya nih 4/n itu pasti hasilnya adalah 0, ini juga 0, sehingga kita bisa memperoleh luasnya adalah 8/3. Lalu apakah ini sudah benar? Pertanyaannya. Untuk membuktikan benar, maka kita harus melakukan perhitungan dengan dua cara, ya. Kalau teorema Apit, kita harus tinjau dari kiri dan kita harus juga tinjau dari kanan. Artinya kalau ini yang tadi kita tinjau dari poligon-poligon dalam atau luas di bawah kurva, maka selanjutnya kita coba tinjau dari luas di atas kurva atau poligon-poligon luar. Apakah hasilnya juga sama? Bahwa integral 0 sampai 2 x kuadrat dx itu sama dengan 8/3. Baik, coba perhatikan mahasiswa sekalian, kita menuju ke pembuktian tersebut. Nah, ini adalah poligon-poligon luar. Sebelum saya membuktikan bahwa benar atau tidak hasilnya 8/3, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih mencari luas poligon-poligon luar pada kurva, ya. Jadi ini sama dengan tadi. Jadi kita partisi menjadi beberapa partisi. Khusus kasus yang ini dipartisi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 partisi. Karena ini adalah luas poligon-poligon luar, ya, yang ini, atau luas, ya, poligon di atas kurva, ya. Maka yang diambil tingginya adalah bukan lagi yang paling kiri, ya, tetapi yang diambil adalah yang paling kanan, ya. Coba dilihat, ini yang paling kanan. Maka kalau tadi di poligon-poligon dalam yang kita ambil adalah sisi ini, maka yang ini yang kita ambil adalah ini, ya. Makanya di sini bukan lagi fxi-1 tetapi fxi, ya. Oke, silakan diperhatikan. Nah, untuk mencari luasnya tentu sama dengan poligon-poligon dalam, kita tinggal jumlahkan saja, sigmakan saja ini, ya. Yang mana untuk mencari luas ini kan otomatis apa? Deltanya kan kali tingginya ini. Yang mana tingginya adalah fxi. Nah, makanya berlaku rumus ini. LS-nya adalah fxi dan seterusnya sampai fxn. Tidak lagi xn-1 karena yang diambil adalah sudah paling kanan, ya. Kalau tadi xn-1 karena yang diambil adalah yang kirinya ini, gitu, ya. Mungkin ini bisa dipahami. Untuk pertanyaan lebih lanjut boleh ditanyakan di grup BA yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk pada pembuktian yang tadi, ya. Kita sudah punya rumus nih. Kalau tadi kita startnya dari x-nya sama dengan 0, sekarang tidak, karena kita ambil yang paling kanan, maka kita start dari x-nya sama dengan 1. Makanya di sini fx1 delta x sampai dengan fxn delta x. Ini juga sama, kita proses 8/n pangkat 3 1/2, ya, tambah 8/n pangkat 3 2/2 dan seterusnya, ya. Kalau ini 8/3-nya 8/n pangkat 3-nya kita keluarkan, maka hasilnya adalah 1/2 dan seterusnya. Ini tidak lain tidak bukan adalah rumus dari, ya. Kalau ini rumus umumnya adalah ini kan, yang tadi itu yang
sigma I pangkat 2 kan? Ya. Jadi ini hasilnya adalah ini. Oke. Ya. Kemudian ini dijabarkan ya sampai n pangkat 3-nya habis, sisa ini juga diproses ya. Kemudian ini hasilnya berapa? 8/6 kali 2 dan seterusnya sampai menghasilkan 8/3. Nah, dengan merujuk kedua metode tadi, yang pertama adalah poligon-poligon dalam dan yang kedua adalah poligon-poligon luar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua-duanya sama. Ya, sehingga memang luas kurva fx sama dengan x kuadrat ya. Mulai dari 0 sampai 2 itu hasilnya adalah 8/3. Ini hasilnya adalah sekitaran 2, sekian ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Saya minta kepada seluruh mahasiswa untuk mengerjakan, dan khusus contoh soal yang ini diselesaikan sebelum waktu perkuliahan, mulai jam 1.00 sampai dengan jam 15.30 melalui Google Classroom masing-masing. Apabila tugas tersebut tidak dikirim sesuai batas waktu, maka dianggap tidak menyelesaikan tugas. Untuk tugas-tugas yang lainnya bisa dilihat di Google Classroom-nya. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan terkait kesalahan penjelasan, mungkin itu adalah kehilafan dari saya. Mahasiswa boleh mengingatkan atau menjelaskan di mana letak kekeliruannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.